Judith, cepat, cepat datang lindungi aku mau di. Kata Kina dengan panik, sesaat kemudian kembali berkata dengan kesal, tidak perlu datang lagi, aku sudah mati dipukul monyet. Nyonya muda kedua, aku tidak bisa mengejarmu, hero yang aku mainkan tidak punya skill teleportasi. Kata Judith menjelaskan, bukan karena Judith lalai, melainkan kaki hero yang dimainkan pendek, sehingga tidak bisa mengejar nyonya muda kedua yang mempunyai jurus teleportasi 2 kali berturut-turut. Kina Libra tidak bermaksud menyalahkan Judith. Setelah respawn, dia sudah memikirkan sebuah strategi yang bagus. Lalu berkata, Judith, aku sangat takut sama monyet, kamu ikut aku farming, tunggu musuh monyet datang, kamu gigit dia. Lalu saat dia tidak tahan lagi, aku akan gunakan skill ultimate pedang cakrawala untuk memotongnya. Oke, kalau begitu mohon nyonya muda kedua jalannya jangan terlalu cepat. Kata Judith, karena jika nyonya muda kedua tiba-tiba menggunakan jurus teleportasi 2 kali berturut-turut, meski dia punya spell sprint, tetapi waktu cooldown sangat lama, maka sama sekali tidak mungkin bisa mengejarnya. Aku usahakan. Kina merasa sedikit tidak enak hati. Melihat jurus teleportasi 2 kali berturut-turut telah tersedia, dia langsung menggunakannya melompat ke tempat lain. Pada akhirnya, aku ada di mana? Kenapa aku kembali lagi? Kenapa aku terbunuh lagi memalukan? Setelah sekitar setengah menit, Judith, aku punya firasat si monyet segera akan datang. Kamu cepat sembunyi dalam rumput, nanti saat dia mendekat cepat-cepat gigit dia. Kina buru-buru berkata pada Judith. Kina merasa strateginya ini benar-benar sangat bagus. Jika Judith bekerja sama dengannya pergi berburu di semua tempat, dia sangat yakin segera bisa membalikkan keadaan ditekan menjadi menekan. Oke, demi tidak disadari musuh, Judith tanpa ragu melepaskan bola api yang mengelilinginya, lalu bersembunyi dalam rumput. Ternyata sesuai tebakan Kina, tidak berapa lama kemudian, monyet musuh datang ke area hutan mereka. Kina langsung bersembunyi dalam rumput setelah memukul buff biru beberapa kali dengan serangan biasa, lalu berkata kepada Judith, sudah datang, gigit dia, cepat gigit dia. Pada saat monyet musuh mengarah ke dalam rumput, Judith menggunakan spell sprint melangkah maju untuk menggigitnya, lalu Kina segera menggunakan skill ultimate pada monyet lalu ditambah skill kedua. Karena jarak gold yang jauh, meski menggunakan skill ultimate dan skill kedua, tetap tidak bisa membunuh monyet. Setelah skill ultimate Judith habis, hero support musuh sangat cepat langsung mengepung mereka berdua. Melihat banyak musuh, Kina yang memang ahli dalam melarikan diri segera menggunakan skill pertama untuk kabur dan meninggalkan Judith. Karena terlalu panik Kina tidak sengaja kembali menekan skill pertama, lalu dia kembali ke tempat semula. Nyonya muda kedua, kenapa kamu kembali lagi? Kata Judith yang sudah pasrah berjuang. Aku khawatir kamu seorang diri, maka itu kembali ingin menolongmu. Kata Kina dengan canggung, sebenarnya dirinya sendiri juga terkejut. Jelas-jelas tadi dia sudah melarikan diri, kenapa kembali lagi? Lalu, keduanya yang sudah tidak punya skill hanya bisa berdiri dan dipukuli oleh 5 orang musuh. Hehe Judith, aku merasa diriku seperti punya sedikit refleks yang baik, lihat aku bisa menebak monyet musuh akan segera datang menangkapku. Meski kena gang, Kina tetap berkata dengan senang. Judith, monyet musuh setiap kali selalu datang ke area hutan mereka untuk membunuh nyonya muda kedua. Apa hal seperti ini perlu ditebak? Tapi tidak apa-apa asal nyonya muda kedua senang. Pada saat ini, Ezra Okto yang telah berdiri sesaat di luar, membuka pintu dan berjalan masuk. Kina, sedang main apa? Senang sekali mainnya. Tanya Ezra dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tuan kedua, Judith segera berdiri saat melihat tuannya telah kembali. Ezra tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Tidak ada, hanya main game 2 ronde untuk menghabiskan waktu. Jawab Kina dengan tersenyum, lalu memperlihatkan HP-nya ke depan Ezra dan berkata dengan bangga, lihat, aku sudah hebat kan? Hero Phoenixku sudah bisa bunuh orang, kedepannya aku mau latih ulang hero tampanku ini, kalau sudah mahir aku akan bawakan kemenangan untukmu.
Ezra melihat layar HP, skor permainan Kina adalah 1-7. Iya hebat, jawab Ezra, perkataannya ini mengandung dua makna. Setidaknya Kina berhasil membunuh 1 kali. Mendengar seorang Ezra yang sangat jarang memuji orang memuji dirinya, Kina langsung merasa dirinya mau terbang. Ya sudah kamu duduk dulu, aku coba main apakah bisa dapat MVP. Selesai berkata Kina kembali memusatkan perhatiannya pada HP. Ezra mengulurkan tangan ke Judith tanpa berkata apa-apa. Judith mengerti maksud Ezra. Judith segera memberikan HP padanya dan berdiri di samping, dan Ezra duduk di samping Kina. Melihat Ezra yang main, Kina berkata, Ezra, kamu lindungi aku, tidak boleh membiarkanku mati, aku ingin mendapatkan MVP, aku usahakan. Kata Ezra, Ezra cepat ikut aku. Mereka pergi ke area hutan musuh untuk merebut gold. Kina merasa sangat aman saat main bersama dengan Ezra, seolah-olah selama ada Ezra, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan, seolah bisa melakukan apapun yang disukai. Oke, jawab Ezra, lalu ikut di belakang Kina. Sesaat kemudian, Ezra kamu meninggalkanku. Kina berteriak kesal. Ezra menjelaskan dengan tenang, ada banyak musuh, lagi pula jarak gold kita dengan mereka sangat jauh, tidak akan bisa menang. Ini alasan kamu meninggalkanku, kata Kina dengan marah. Kamu adalah tank dan harus lindungi aku. Kenapa malah lari lebih cepat dibanding aku? Kina, kamu punya skill teleportasi 2 kali berturut-turut, spell sprint aku masih cooldown. Seharusnya kamu bisa kabur lebih cepat dariku. Kata Ezra, dan sama sekali tidak merasa bersalah terhadap masalah meninggalkan Kina. Kina merasa sedikit ingin menangis. Saat melihat banyak musuh dia menjadi panik dan lupa bahwa punya skill teleportasi, lalu dia terbunuh. Melihat Kina sedikit frustrasi, Ezra berkata menghibur, sudah, lain kali aku akan mengingatkanmu, tidak akan membiarkanmu digang lagi. Kina tidak lagi mempermasalahkan masalah ini setelah mendengar perkataan Ezra. Kamu simpan skill ultimate kamu, nanti saat monyet muncul, kamu gigit dia, oke? Kina telah dibuat mati kesal oleh monyet musuh, oke? Ezra mengikuti perintah Kina. Lalu, kurang dari 2 menit, layar HP Kina kembali gelap. Dia sangat ingin menangis lalu berkata dengan kesal, Ezra kenapa kamu tidak pakai skill ultimate untuk gigit marksman, malah membiarkanku dibunuh begitu saja. Tadi kamu bilang simpan skill ultimateku untuk gigit monyet. Kata Ezra tak berdaya. Kina sudah hampir menangis kesal, dan berkata, Ezra, apa kamu anak SD? Tidak bisa fleksibel melihat keadaan. Aku sudah mati dibunuh, untuk apa kamu masih simpan skill ultimatemu? Dan hanya melihat aku dibunuh begitu saja. Sudah jangan marah, lain kali jika ada yang berani pukul kamu, maka aku segera pakai skill ultimate untuk memukulnya, agar kamu bisa kabur dengan skill teleportasi. Kata Ezra menghibur sambil mencubit pelan pipi Kina. Judith diam-diam memperhatikan dari samping. Dia sangat tidak mengerti mengapa tuannya sengaja menipu nyonya muda kedua kemudian, di bawah perlindungan Ezra, Kina bisa membunuh 2 musuh dengan mudah. Lihat, aku jadi semakin hebat kan, kata Kina dengan senang. Iya, kata Ezra dengan nada tenang, lalu menanyakan pendapatnya. Kina, sekarang kita mau kemana? Skill ultimate kamu sudah ada? Tanya Kina. Sudah. Jawab Ezra. Ikut aku. Ayo kita pergi tangkap monyet. Tadi monyet musuh menyerangnya. Sekarang gilirannya untuk melakukan serangan balik. Hero-nya sudah mulai kuat, ditambah ada bantuan dari suaminya. Oke, kata Ezra sambil mengikuti Kina. Beberapa detik kemudian, suara teriakan Kina kembali terdengar. Au! Bukankah aku suruh kamu ikut aku? Kenapa berdiri diam di sana? Aku jadi mati lagi karena dipukul. Ezra berusaha keras untuk tidak tertawa, lalu berkata dengan ekspresi serius, maaf sayang, layar HP tiba-tiba tidak bisa gerak. Selesai berkata, Ezra menoleh melihat ke Judith dan berkata, HP-mu sudah harus diganti. Judith yang dikambing hitamkan segera menunduk dan menjawab dengan hormat, iya, Tuan kedua.
Meski HP barunya belum sampai 2 bulan, tapi karena tuannya menipu nyonya muda kedua dan mengkambing hitamkan dirinya, Judith selaku bawahan harus menerima tuduhan tersebut. Kina, kamu jangan emosi, dokter bilang mood hati yang naik turun terlalu besar tidak baik untuk bayi. Ezra membungkuk dan mencium pipi Kina, lalu lanjut berkata, nanti aku ajak kamu main pakai akun aku jamin tidak akan ada yang berani memukulmu. Oke, Kina membelai perutnya yang menonjol keluar dan tidak lagi mempermasalahkan. Selanjutnya Ezra tidak lagi menipu Kina, karena takut Kina benar-benar marah dan tidak mudah untuk dibujuk. Tetapi Ezra mencoba memberi saran pada Kina. Kina, kedepannya kamu jangan main hero yang begitu rapuh. Jika kamu main tanker, kamu tidak perlu takut pada monyet, bahkan juga bisa mengejarnya. Tidak mau, aku merasa hero Phoenixku lumayan hebat, kedepannya cukup sering-sering latihan maka sudah bisa main dengan baik, lagi pula hero Phoenix sangat tampan, ini hero kesukaanku. Kina langsung menolak tanpa pikir. Pertama kali menggunakan hero Phoenix bisa membunuh begitu banyak musuh. Catatan skor 3-1-0-1, ini membuat Kina merasa pencapaiannya sangat bagus. Ezra menyipitkan mata. Ada rasa cemburu yang terbesit dalam matanya. Dia tidak bisa mentolerir Kina memuji pria lain tampan, terutama menjadi kesukaannya. Meski karakter virtual juga tetap tidak boleh. Oleh karena itu, Ezra yang cemburu mulai bahkan dengan sangat terampil. Setiap kali war bersama, Kina selalu mati terbunuh dan Ezra selalu melarikan diri dengan sisa darah yang sedikit. Selain itu Kina sama sekali tidak menyadari bahwa Ezra melakukannya dengan sengaja. Tetapi Judith yang melihat dari samping tahu, juga perlahan-lahan mengerti mengapa tuannya ingin menipu nyonya muda kedua. Ternyata karena nyonya muda kedua memainkan hero pria yang sangat luar biasa tampan, dan membuat tuannya cemburu. Teman satu tim sudah merasa putus asa melihat Ezra selaku tanker tidak melindungi marksman. Sebaliknya melindungi assassin yang bahkan juga gagal melindungi. Tim mengajukan voting untuk menyerah tapi tidak disetujui. Pada akhirnya hanya pasrah berdiam di tempat dan tidak bergerak. Teman satu tim mengetik memarahi mereka berdua. Bahkan meminta musuh untuk segera menghancurkan tower mereka. Ezra melihat dua orang timnya sudah AFK. Sisa dirinya dan Kina. Satunya lagi masih sedang melawan dengan keras. Melihat semua tower area base sudah dihancurkan dan segera akan kalah, Kina buru-buru mengambil HP Ezra, lalu memberikan HP-nya sendiri ke dalam tangan Ezra, menukar dengannya. Ezra, aku tahu kamu paling pro, cepat balikan keadaan, kata Kina dengan ekspresi memelas. Ezra menatap Kina, oke. Karena sudah late game, semua item sudah siap. Ezra dengan cepat berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan hero assassin Phoenix Kina. Setelah mendapatkan triple kill, sisa musuh melarikan diri. Lalu Ezra memberi perintah pada Kina dan pemain satu lagi untuk menjaga base serta membersihkan minion lane. Sedangkan dia memanfaatkan keadaan menang untuk mengejar musuh, seorang diri pergi memburu beberapa musuh. Hero Phoenixku ternyata sangat hebat, sangat gagah, sangat tampan. Kina sambil menjaga base, sambil berkata pada Ezra. Ezra yang cemburu mengoreksi ucapannya dengan tegas. Kina, bukan hero Phoenixmu yang hebat, tapi aku yang hebat. Kina pria narsis ini. Kina, mau menang? Tanya Ezra. Mau, tentu saja mau. Jawab Kina tanpa ragu. Puji aku, baru bisa menang. Kata Ezra, tidak puji maka aku Kina. Judith yang melihat dari samping. Melihat Kina tidak bersuara, Ezra tiba-tiba memperlihatkan HP ke depan Kina. Lihat, mati dibunuh musuh. Kina tidak pernah merasa Ezra akan begitu narsis dan tidak tahu malu. Dia menggertakkan gigi. Ezra, aku mau report kamu feeder. Terserah mau apa, asal kamu senang, kata Ezra dengan sangat lembut. Lalu mencondongkan tubuh bersandar pada Kina dan menggigit pipi merah mudanya. Baru merasa terharu sebentar sudah mendengar perkataan Ezra yang membuatnya ingin muntah darah. Pokoknya itu akun kamu. Ingin sekali menggigitnya dengan keras. Kina merasa kesal dan berteriak dalam hati. Dia mendengus marah.
mengepalkan tangan lalu memukul dada Ezra. Aku mau AFK, lalu saat game selesai aku mau report kamu. Kata Kina mengancam, ini adalah akun Judith, kata Ezra mengingatkan. Kina dalam hati memendam amarah, kenapa dia berubah menjadi sangat menjengkelkan. Aku benar-benar ingin sekali membunuhnya. Ezra berkata, Kina, katakan sesuatu yang enak, jika tidak sudah mau kalah. Kina menggertakkan gigi, diam sesaat lalu menahan amarah dan berkata memuji, Ezra kamu sangat hebat, sangat gagah, tidak ada yang lebih bagus darimu di dunia ini, tidak ada yang berani berkata lebih unggul darimu. Semangat, semangat. Jika bisa dapatkan Savage, aku akan bersorak riang untukmu. Ezra meliriknya sebentar. Bentuk lucu Kina yang menyerah dan menahan amarah itu berhasil membuatnya senang. Karena istriku sudah berkata seperti itu, kalau begitu aku dapatkan Savage lagi. Kata Ezra dengan sombong. Lalu setelah mendapatkan Savage lagi, Ezra segera menghancurkan tower dan mengakhiri permainan. Setelah mengambil kembali HP-nya, Kina berkata dengan bangga, Hero Phoenixku memang sangat hebat. Kina, kamu bilang apa? Ezra menyipit mata dan menatap Kina. Aku bilang Hero Phoenixku sangat hebat, berhasil dapat Savage. Kina mengangkat bahu dan berkata dengan polos, aku beri kamu satu kesempatan untuk mengatur ulang kata-katamu. Katakan, siapa yang hebat, jika bukan karena dirinya? Bagaimana bisa Savage? Apa bisa menang?